Orang yang fasih dan pintar berbicara biasanya mempunyai kelemahan, yaitu dia terlalu cepat berbicara. Terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat mengumbar janji, terlalu cepat juga membuat keputusan tanpa pikir panjang. Ini kelemahan yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang berkutat di dunia berbicara, atau yang pekerjaannya adalah berbicara, seperti saya. Namun kita perlu jaga diri kita, juga mulut dan bibir kita, supaya kita tidak tergesa-gesa dengan perkataan kita. Itu pun yang saya sedang pelajari. Kita perlu belajar terus untuk supaya saat kita membuat janji, biar mata kita tertuju kepada Tuhan yang kepadanya kita berjanji. Jangan sekali-kali membuat janji yang muluk-muluk tanpa mau tunduk kepada Dia. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini. Hari-hari memasuki tahun ini, kita tentu saja ingat akan berbagai macam resolusi yang seringkali orang buat saat memasuki tahun yang baru. Resolusi itu bisa beraneka ragam bentuknya. Keputusan arti dari resolusi itu. Dan biasanya resolusi juga disebutkan sebagai sebuah istilah ketika sebuah persidangan atau rapat sudah berbicara, berdiskusi, maka keputusan dari rapat itu disebut resolusi. Karena itu resolusi memang setara dengan keputusan, dengan janji, dengan sebuah tindakan yang kita mau ambil sebagai tekad yang kita mau jalankan. Namun kitab suci mengingatkan kepada kita untuk hati-hati membuat janji. Setidaknya inilah yang tercantum di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2-7. Dari Alkitab versi mudah dibaca, saya membacakannya buat saudara sekalian. Hati-hati bila engkau berjanji kepada Allah. Hati-hati terhadap perkataanmu kepada Allah. Jangan biarkan perasaanmu menyebabkan engkau berkata terlalu cepat. Allah di surga dan engkau di bumi. Jadi engkau perlu mengatakan hanya beberapa hal kepada Allah. Dan perkataan ini benar. Mimpi buruk datang dari kekhawatiran yang terlalu banyak. Dan terlalu banyak perkataan datang dari mulut orang bodoh. Jika engkau berjanji kepada Allah, jagalah janjimu itu. Jangan lambat melakukan janjimu. Allah tidak suka terhadap kebodohan. Beri kepada Allah yang engkau telah janjikan. Lebih baik tidak berjanji apa-apa daripada menjanjikan sesuatu tapi tidak dapat dilakukan. Jadi jangan biarkan perkataanmu membuatmu berdosa. Jangan katakan kepada imam, bukan itu maksudku. Jika engkau melakukannya, Allah mungkin marah kepada perkataanmu dan membinasakan segala sesuatu yang telah kau kerjakan. Jangan biarkan impianmu yang tidak berguna dan perkataan sia-sia membawa kesulitan kepadamu sendiri. Hormatilah Allah. Cuplikan dari Pengkhotbah pasal 5 ini mengingatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati dengan perkataannya, khususnya di dalam membuat tekad, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah janji, apalagi di hadapan Tuhan. Karenanya di Alkitab versi mudah dibaca diberi judul bagian ini, hati-hati membuat janji. Ini juga berlaku untuk orang yang begitu cepat sekali berjanji, tetapi tidak mudah bahkan tidak mampu untuk menepatinya. Karenanya tanda awas pertama diingatkan hati-hati bila berjanji kepada Allah. Hati-hati terhadap perkataan kepada Allah. Dan ini yang menarik sekali dalam versi ini dikatakan, jangan biarkan perasaanmu menyebabkan kau berkata terlalu cepat. Inilah alasan kenapa orang berbicara terlalu cepat, karena perasaannya mendahului perkataan. Sehingga bisa jadi dia jadi cepat marah, dia cepat menuduh, dia cepat menghakimi, atau mungkin dia cepat mengambil keputusan yang sebenarnya dia tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Dan dikatakan lagi bahwa Allah di surga dan engkau di bumi. Jadi engkau perlu mengatakan hanya beberapa hal kepada Allah. Apa yang diingatkan dalam kitab Pengkhotbah ini adalah bagaimana kita berhati-hati menjaga perkataan kita. Dan ini yang patut kita
pegang di dalam memasuki hari esok. Karena perkataan kita yang kita buat, tekad, janji, dan segala keputusan, resolusi yang kita buat, seringkali itu justru jadi bumerang buat kita sendiri. Dan diingatkan lagi, mimpi buruk datang dari khawatir yang terlalu banyak. Begitu juga terlalu banyak perkataan datang dari mulut orang bodoh. Kata-kata ini cukup keras. Ayat firman ini mengatakan bahwa orang yang banyak perkataannya itu setara dengan orang bodoh. Wow, ini teguran untuk saya juga yang kerjaannya adalah berkata-kata. Dan diingatkan lagi bahwa jika engkau berjanji kepada Allah, jagalah janjimu itu. Jangan lambat melakukan janjimu. Allah tidak suka kepada kebodohan. Diingatkan lagi, ditegur lagi bahwa kalau kita buat janji tapi lambat melakukan atau tidak melakukan atau alpa melakukannya, itu sama dengan kebodohan. Karenanya arahkanlah mata kita kepada Allah, berilah kepada Allah apa yang engkau janjikan itu. Berarti mata yang harus lurus memandang kepada Allah. Itulah kekuatan kita sebelum kita berbuat janji, setelah kita berbuat janji, dan saat mau melaksanakan janji. Karena lebih baik tidak berjanji apa-apa daripada menjanjikan sesuatu tapi tidak dapat dilakukan. Karenanya kembali diingatkan di sini, jangan biarkan perkataan-perkataan kita membawa kita kepada dosa. Jangan katakan setelah kita udah ungkapkan, kita bilang bukan itu maksud saya. Padahal sebenarnya sudah terlontarkan kata-kata yang ditafsirkan salah oleh orang lain. Karena itu kita patut berpikir keras, berpikir tegas dan lugas sebelum berkata-kata. Karena Tuhan bisa marah kepada perkataan kita dan membinasakan apa yang kita kerjakan. Ini yang dicatatkan di dalam ayat yang kelima tadi. Dan takutlah akan Allah, itu yang diingatkan dari ayat-ayat ini. Mari memasuki tahun ini bersama dengan perkataan Allah tentu saja yang menetap di hati kita. Dan yang kedua adalah taruhlah perkataanmu sebelum kita ungkapkan kepada orang lain, taruh dulu di hadapan Allah. Berpikir panjang dan berpikir juga sambil memandang kepada Tuhan. Berpikir memandang berarti adalah bahwa kita patut untuk mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Apakah dengan saya berbicara ini akan menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, atau malah kata-kata saya akan menjadi luka buat orang lain, akan membuat orang bahkan tersebarluaskan keburukannya, dan itu merusak tubuh Kristus, bahkan kerajaan Allah dirusakkan oleh perkataan kita yang digerakkan oleh perasaan kita yang maju lebih dulu sebelum kita berkata-kata. Teguran hari ini memang membawa kita kepada sebuah langkah kedewasaan untuk supaya jangan buat resolusi tanpa bangun relasi dengan Tuhan kita. Dan jangan buat janji muluk tanpa tunduk kepada Tuhan kita. Karena tanpa Tuhan kita, resolusi atau keputusan kita hanya akan jadi ilusi atau hayalan belaka. Tidak akan terjadi apa-apa dan berubah apa-apa. Karena kita melakukan resolusi itu tanpa relasi dengan Tuhan. Dan janji kita pun hanya akan jadi mimpi. Janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Nah, karena itu mari kita hati-hati dengan mulut kita sebelum berjanji, sebelum membuat keputusan. Pikir panjang, pandang Tuhan, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan sebelum engkau berkata, sesudah engkau berkata, dan saat engkau berkata-kata. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo jaga kata-kata kita memasuki hari esok supaya lebih tenang hidup kita. Amin.